Tak terduga, Jokowi lawan WTO soal pajak digital. India dan China hanya berani mendukung dari belakang. इसे बहुत बढ़ाया जा सकता है। ये वो क्षेत्र हैं जहां आसानी से पाम की खेती हो सकती है। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के मिशन के अनेक लाभ है। Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Halo sahabat bagi-bagi, beraninya Jokowi lawan kebijakan bebas pajak digital yang digagas oleh WTO. Indonesia menolak keras perpanjangan bebas pajak digital yang menguntungkan bagi negara maju, terutama Eropa. Negara Eropa memanfaatkan organisasi WTO untuk mengeruk kekayaan digital negara berkembang. Dengan adanya gertakan dari Jokowi ini, membuat negara India dan China ikut-ikutan mendukung Indonesia melawan kebijakan WTO yang aneh ini. Jokowi menunjukkan taringnya untuk melawan dunia internasional. Ini menggemparkan 51 negara Eropa yang sedang asik mendapatkan keuntungan dari kebijakan ini. Untuk menghadapi kerugian yang dialami negara berkembang, maka dari itu, Indonesia negara satu-satunya yang pertama mengecam WTO agar tidak memperpanjang kebijakan itu. Dan dengan keberanian ini, mengundang beberapa negara ikut mengecam WTO, seperti India dan China. Sahabat bagi-bagi, Jokowi berani lawan WTO. Rencana Indonesia untuk menolak perpanjangan moratorium membuat perusahaan teknologi global kelimpungan. Sebanyak 108 asosiasi perusahaan teknologi, termasuk di India dan Indonesia bersurat kepada WTO, mendesak adanya pembaruan moratorium. Moratorium yang dilakukan WTO yaitu, membebaskan pajak bagi esensi produk digital seperti Spotify hingga Netflix. Jika tidak dilakukan, Indonesia mengatakan terjadi kemunduran untuk WTO dan juga merusak pemulihan global. WTO diketahui memberlakukan moratorium atas pengenaan tarif bea masuk untuk produk digital sejak 1998. Aturan ini ternyata membuat negara ekonomi berkembang rugi jauh lebih besar dibanding negara maju. Pasalnya produk digital ini adalah milik negara maju, dan negara maju tidak mau mengeluarkan uang lagi untuk membayar pajak kepada negara berkembang. Dengan adanya kebijakan dari WTO ini, Indonesia, Afrika Selatan, dan India mengancam untuk menolak perpanjangan moratorium tarif e-commerce yang diberlakukan WTO. Dengan begitu, pada masa depan, platform streaming seperti Spotify hingga Netflix bisa dikenakan tarif tambahan. Pasalnya produk digital ini berasal dari Eropa, dan WTO adalah produk dari Eropa. Makanya, mereka menguntungkan negara maju daripada negara berkembang seperti Indonesia. Sahabat bagi-bagi, moratorium tersebut juga berarti, negara anggota WTO tidak bisa menerapkan bea masuk dan cukai atas transmisi elektronik. Pajak impor bisa dikenakan atas konten yang tidak menentu seperti musik, film, buku, dan peranti lunak yang diperdagangkan dalam bentuk fisik seperti CD, DVD, atau buku. Namun, konten serupa yang diperdagangkan dalam bentuk digital, seperti e-book atau file digital, dan lewat streaming, bebas dari pajak impor. WTO selalu berpihak kepada negara maju dan tidak memikirkan negara berkembang. Berdasarkan laporan riset UNTAD, berjudul Growing Trade in Electronic Transmission, Implications for the South, yang diterbitkan pada 2019, memperkirakan, moratorium tersebut membuat negara ekonomi berkembang, kehilangan potensi pajak sampai $8 miliar, pada 2017 lalu. Sedangkan potensi kehilangan pendapatan para negara maju hanya sekitar $212. Sungguh perbedaan yang sangat banyak dan merugikan bagi negara berkembang seperti kita. Namun dengan keberanian Jokowi, Indonesia bersama India mengecam WTO agar memberhentikan kebijakan yang konyol itu. Sahabat bagi-bagi, selain itu, Indonesia juga terus mendorong agar perekonomiannya terus maju. Pasalnya IMF juga telah mewanti-wanti akan adanya badai ekonomi besar di tahun 2023 ini.
Ini menjadi penting bagi Indonesia yang sedang menghadapi banyak masalah dari gugatan-gugatan negara maju. Masalah juga akan datang pada 2024 nanti, di mana akan ada pemilu serentak yang akan menghabiskan dana triliunan rupiah. Dengan adanya bahaya-bahaya yang akan mengancam dunia ini, IMF mengingatkan, 2023 akan menjadi tahun yang sulit, karena mesin utama pertumbuhan global, yaitu Amerika Serikat, Eropa, dan China, semuanya mengalami aktivitas yang melemah. Adapun pada Oktober, IMF memangkas prospeknya untuk pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023, yang mencerminkan hambatan yang terus berlanjut dari perang di Ukraina, serta tekanan inflasi dan suku bunga tinggi. Untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, pertumbuhan China pada 2022, kemungkinan berada di bawah atau di bawah pertumbuhan global. Untuk beberapa bulan ke depan, akan sulit bagi China, dan dampaknya terhadap pertumbuhan China akan negatif, dampaknya terhadap kawasan akan negatif, dampak terhadap pertumbuhan global juga akan negatif. Dan tentunya Indonesia akan terdampak pada masalah ini. China adalah mitra dagang terbesar Indonesia, jika China terpuruk, maka Indonesia hanya akan bisa mengalihkan ekspor ke negara India. Sahabat bagi-bagi, perekonomian global dan Indonesia pada 2023 dihadapkan pada tingginya ketidakpastian dan besarnya tantangan. Ancaman resesi, masih ketatnya kebijakan moneter di tingkat global, serta perang bisa menekan ekonomi global dan domestik. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, yang diliputi optimisme. Dunia menyambut tahun baru dengan perasaan was-was, banyak pertanyaan, dan lebih pesimis. Beratnya perekonomian 2022, serta masih gelapnya kondisi ke depan, membuat warga global dan otoritas pengambil kebijakan menyambut 2023 dengan penuh kewaspadaan. Pesimisme tersebut setidaknya tercermin dari lebih rendahnya proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Namun dengan pintarnya untuk menghadapi kegelapan 2023 ini, Jokowi telah mempunyai tabungan yang sangat besar. Jokowi ternyata menumpuk tabungan yang jumlahnya fantastis di dalam kas negara. Bahkan, nilainya diperkirakan bisa mencapai Rp400 triliun. Tabungan di dalam kas negara bisa diandalkan sebagai bantalan pembiayaan jika ada kondisi darurat. Sahabat bagi-bagi, Indonesia akan menghadapi masalah besar pada 2023. Jokowi dan pemerintah terus lakukan upaya-upaya agar Indonesia terbebas dari bencana itu. Mari doakan agar Indonesia bisa menjadi sumber terangnya dunia. Makanya, jangan santuy terus, mari kita barbar, merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Hurrah!